Halo Lur, jumpa lagi nih sama AA. Terima kasih ya masih setia mendengar cerita AA soal kisah-kisah unik yang terjadi dan underrated di negara kita maupun di negara lain. Kali ini AA mau bawain cerita tentang kisah Tania, seorang transpuan berusia 30 tahun bekerja di salon Tangerang. Dia hidup di dunia yang seringkali dianggap tabu oleh masyarakat. Dia berusaha mencari penghasilan melalui pekerjaannya dan menjajakan diri melalui media sosial. Pada suatu hari, Tania bertemu dengan Marta Dinata, seorang mahasiswa berusia 29 tahun, melalui aplikasi pertemanan. Mereka berdua sepakat untuk bertemu di apartemen Grand Serpong Tower B, Tangerang, untuk melakukan kencan singkat atau short time dengan tarif Rp900.000. Pada hari Sabtu 13 April 2019, Tania dan Marta Dinata bertemu di apartemennya yang telah disewa oleh Tania. Mereka melakukan hubungan ehem-ehem sesuai kesepakatan di awal. Namun setelah itu, Marta Dinata meminta untuk melakukan hubungan ehem-ehem tanpa membayar tambahan. Tania merasa kesal karena Marta Dinata gak mau membayar seperti apa yang telah disepakati. Marta Dinata bahkan menginginkan Tania menjadi pacarnya tanpa membayar. Karena merasa dipermainkan dan gak dibayar, Tania dan Marta Dinata terlibat cekcok mulut. Emosi Tania memuncak dan dia menemukan benda sajam di dapur apartemen. Dalam kemarahan, Tania menghujamkan benda sajam itu ke Marta Dinata sekali di dada kanannya. Akibat hal itu, luka tersebut ternyata cukup fatal dan mengakibatkan kemetongan bagi Marta Dinata. Setelah melakukan penghabisan nyawa, Tania kabur ke Pekalongan, Jawa Tengah yang merupakan tempat tinggal adiknya. Di sana, tubuh Marta Dinata ditemukan 3 hari kemudian oleh security apartemen. Polisi melacak Tania menggunakan handphone milik Marta Dinata. Gak butuh waktu lama, tim Resmot Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap Tania di Pekalongan. Tania kemudian dibawa kembali ke Tangerang untuk diinterogasi lebih lanjut. Selama penyelidikan, Tania mengakui bahwa motif penghabisan nyawa adalah karena kesal atas tindakan Marta Dinata yang gak mau membayar dan menginginkan hubungan yang lebih dari yang disepakati. Akibat perbuatannya, Tania dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Nah, untuk kasus yang kedua bisa menjadi pelajaran nih buat para cewek-cewek supaya jangan mudah tergiur dengan harga murah. Apalagi kalau berurusan dengan kecantikan, dan lebih baik dicek dulu deh benar-benar atau enggak. Kalau nggak mau kejadian kayak di kasus ini, kalian mesti perhatiin baik-baik ya. Jadi ada seorang mahasiswi yang tiada sama kedua transpuan karena tergiur dengan tarif jasa kecantikan murah. Dan seperti apa sih kisahnya? Jadi korbannya ini bernama Indah Pratiwi, nama yang diberikan oleh orang tuanya dengan harapannya hidupnya akan selalu indah. Tumbuh sebagai anak yang ceria di sebuah kota kecil di pinggiran Jakarta. Sejak kecil Indah memiliki mimpi besar untuk kuliah di universitas ternama dan menjadi wanita sukses yang bisa membanggakan keluarganya. Tekadnya yang kuat membawanya meraih prestasi gemilang di sekolah hingga akhirnya dia berhasil diterima di salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Pada tahun 2022, Indah yang saat itu berusia 22 tahun tengah menjalani semester akhir kuliahnya. Seperti banyak mahasiswi seusianya, Indah sangat memperhatikan penampilan. Media sosial yang dipenuhi dengan standar kecantikan tertentu membuatnya merasa perlu melakukan berbagai perawatan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Suatu hari, melalui media sosial, Indah berkenalan dengan seorang transpuan bernama Bella. Kalau di zaman sekarang kan ya berteman bisa dari mana aja. Dari dunia sosmed pun bisa punya banyak teman. Mungkin ya itu dalam benak dirinya Indah saat itu. Mereka sering bertukar pesan tentang tips kecantikan dan perawatan tubuh. Bella yang melihat kepolosan Indah menawarkan jasa suntik filler dengan harga yang lebih murah dibandingkan klinik kecantikan resmi. Indah yang tergiur dengan tawaran tersebut tanpa mengetahui resiko di baliknya, menyetujui tawaran Bella. Bella kemudian memperkenalkan Indah kepada Lisa, yang mengaku memiliki pengalaman dalam melakukan prosedur suntik filler. Tanpa sertifikasi medis dan pengetahuan yang memadai, Lisa telah melakukan praktik ilegal ini kepada beberapa pelanggan salonnya. Pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, Indah mengunjungi apartemennya di kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dia menjemput Lisa di lobi apartemen. Di situ terlihat dari rekaman CCTV yang menunjukkan mereka berbincang dengan akrab. Indah gak menyadari bahwa keputusannya hari itu akan menjadi keputusan terakhir dalam hidupnya. Di dalam kamar apartemen, Lisa menyiapkan peralatan untuk menyuntikkan filler ke bagian bokong Indah. Tanpa pengetahuan medis yang memadai, Lisa menggunakan bahan yang gak aman dan teknik yang salah. Prosedur yang seharusnya dilakukan oleh tenaga medis profesional ini berakhir sangat mengerikan. Beberapa saat setelah penyuntikan,
Indah mulai merasakan gejala yang gak normal. Dia mengalami kesulitan bernapas dan tubuhnya mulai bereaksi terhadap bahan yang disuntikkan. Karena takut aksinya terbongkar, Lisa membiarkan Indah dalam kondisi kritis di kamar apartemen. Lisa secepatnya kabur dari situ. Selama beberapa hari, gak ada yang mengetahui kondisi Indah. Hingga pada Rabu 8 Juni 2022, penghuni apartemen lain mulai mencium bau busuk yang berasal dari kamar Indah. Mereka melaporkan hal tersebut kepada petugas keamanan apartemen. Petugas keamanan kemudian melakukan pengecekan dan menemukan pintu kamar Indah gak terkunci. Ketika masuk, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Tubuh Indah terlentang di atas kasur dan udah dalam kondisi yang sangat membusuk. Diperkirakan dia telah meninggal beberapa hari sebelumnya. Polisi segera dipanggil ke lokasi kejadian. Tim forensik mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi penyebab kematian karena kondisi tubuhnya udah terlalu lama dibiarkan. Di dekat tubuh Indah, polisi menemukan alat-alat hisap obat-obatan terlarang dan plastik klip. Awalnya polisi mengira tubuh tersebut meninggoy karena overdosis obat-obatan terlarang. Untuk mengungkap kasus ini, polisi mengarahkan penyelidikan dari mulai saksi hingga rekaman CCTV di apartemen. Saat diselidiki melalui rekaman CCTV, pihak berwajib mengidentifikasi Lisa sebagai seorang terakhir yang terlihat bersama Indah. Pada hari Sabtu 11 Juni 2022, polisi mengamankan Lisa di salonnya di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Awalnya Lisa hanya berstatus sebagai saksi, namun setelah hasil otopsi keluar, polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Lisa dalam kemetongan Indah. Hasil otopsi menunjukkan adanya gangguan pada jaringan di sekitar bokong Indah yang konsisten dengan komplikasi dari prosedur suntik filler yang salah. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap peran Bella dalam kasus ini. Bella adalah orang yang merekomendasikan Lisa kepada Indah untuk prosedur suntik filler ilegal tersebut. Pada tanggal 22 Juni 2022, polisi menetapkan kedua transpuan tersebut sebagai tersangka. Lisa dijerat dengan pasal berlapis tentang kesehatan dan soal kelalaian hingga menyebabkan kemetongan orang. Lisa terancam 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar. Sementara itu Bella dijerat dengan pasal berlapis atas tindak pidana turut serta yang menganjurkan orang lain yang mengakibatkan kemetongan orang dengan ancaman sepertiga dari hukuman 15 tahun penjara. Kasus kemetongan Indah mengungkap sisi gelap industri kecantikan ilegal yang berkembang di Indonesia. Prosedur-prosedur kecantikan yang seharusnya dilakukan oleh tenaga medis profesional seringkali ditawarkan dengan harga murah oleh pihak-pihak yang gak memiliki kualifikasi, memanfaatkan keinginan banyak wanita untuk memenuhi standar kecantikan tertentu. Keluarga Indah harus menerima kenyataan pahit bahwa putri mereka yang penuh harapan telah pergi selamanya karena keputusan yang diambil tanpa pertimbangan yang matang. Mimpi Indah untuk lulus kuliah dan membanggakan keluarganya harus terkubur bersama tanah yang dia rindukan. Nah, untuk kasus yang ketiga, menceritakan seorang transpuan yang mencari sesuap nasi di tanah kelahirannya di Aceh. Namun karena masalah gendernya, dia dipaksa harus mengubah perilaku menjadi seorang pria tulen. Kayak gimana sih kisahnya? Jadi awal cerita, transpuan itu bernama Sari. Dia awalnya lahir sebagai anak laki-laki di sebuah desa kecil di Aceh Utara. Sejak kecil Sari merasa berbeda. Saat teman-teman lakinya bermain bola, Sari lebih suka bermain masak-masakan dengan anak perempuan. Orang tua Sari memarahinya, terutama ayah yang selalu mengatakan bahwa Sari laki-laki dan harus bersikap seperti ya kayak laki-laki aja gitu. Masa sekolah menjadi masa-masa yang sulit bagi Sari. Teman-temannya sering mengejeknya banci karena cara berjalannya yang gemulai. Sari sering pulang dengan air mata, tapi gak pernah bercerita pada orang tuanya. Mereka ya gak akan mengerti lah. Setelah lulus SMP, Sari memutuskan berhenti sekolah. Ayahnya marah besar, tapi Sari gak peduli. Sari pergi ke Loksukon, kota kecil di Aceh Utara, dan bekerja di salon milik Mbak Dina, seorang transpuan yang udah lebih dulu merantau. Di sana Sari bertemu dengan komunitas yang membuatnya ya merasa diterima untuk pertama kalinya. Mbak Dina memuji kecantikan Sari saat pertama kali mendandaninya. Sari melihat cermin dan tersenyum. Inilah Sari yang sebenarnya. Sari mulai bekerja sebagai asisten di salon, belajar memotong rambut, rimbat, dan merias pengantin. Pelanggan menyukailah pekerjaannya. Sari ngerasa bahagia, meski terkadang ya masih ada pandangan sinis dari sebagian masyarakat. Selama 5 tahun, hidup Sari berjalan normal. Sari punya teman-teman sesama ya kayak transpuan yang bekerja di salon-salon di sekitar Loksukon dan Pantun Labu. Mereka saling mendukung dan menjaga. Mereka tahu hidup sebagai transpuan di Aceh nggak mudah, tapi mereka berusaha nggak mengganggu siapapun. Malam itu, hari Sabtu 27 Januari 2018,
Sari sedang melayani pelanggan terakhir di salon. Tiba-tiba pintu salon terbuka dengan keras. Beberapa polisi dan anggota wilayatul hisbah, polisi syariat masuk. Salah satu polisi berteriak memerintahkan semua transpuan untuk ikut mereka. Jantung Sari berdegup kencang. Apa salah mereka? Mereka nggak melanggar hukum. Mereka hanya bekerja di salon. Sari bertanya dengan suara bergetar, apa kesalahan mereka? Polisi itu membentak bahwa mereka menyimpang dari kodrat dan harus ikut untuk dibina. Mereka memaksa Sari dan teman-temannya masuk ke dalam mobil. Sari melihat teman-temannya dari salon lain juga dibawa. Total ada 12 orang. Mereka semua menangis ketakutan. Sesampainya di Mapolres Aceh Utara, perlakuan yang mereka terima sangat memalukan. Mereka dipaksa melepaskan pakaian dan menggantinya dengan kaos dan celana pendek laki-laki. Rambut Sari yang panjang dan dirawat dengan penuh kasih sayang harus dipotong paksa. Sari memohon sambil menangis supaya rambutnya nggak dipotong. Petugas itu membentak Sari dan mengatakan bahwa Sari laki-laki dan harus berpenampilan seperti laki-laki sambil terus menggunting rambutnya. Kapolres Aceh Utara, AKBP Ahmad Untung Suryanata, berdiri di depan mereka semua. Dia menyampaikan ceramah panjang tentang bagaimana mereka telah menyimpang dari ajaran agama dan adat istiadat. Kapolres menegaskan bahwa mereka akan membina para transpuan hingga benar-benar menjadi seorang pria. Selama 3 hari, Sari dan teman-temannya dibina. Mereka dipaksa berlari di lapangan sambil berteriak dengan suara berat. Mereka juga mendapatkan ceramah dari ulama tentang dosa-dosa yang mereka lakukan. Setiap hari mereka dipaksa mengakui bahwa mereka bukan transpuan lagi. Mereka dipaksa mengucapkan berulang-ulang bahwa mereka adalah laki-laki tulen. Sari hanya bisa menangis diam-diam setiap malam. Setelah 3 hari mereka dilepaskan. Kapolres mengklaim bahwa pembinaan berhasil dan mereka telah kembali ke kodratnya sebagai laki-laki. Mereka udah betul-betul kembali seperti biasanya lagi, menjadi cowok gagah perkasa. Sari pulang dengan perasaan hancur. Salon tempat Sari bekerja tutup karena takut dirazia lagi. Beberapa teman Sari memutuskan untuk pindah ke Medan. Sari ingin ikut, tapi ya nggak punya cukup uang. Divisi Propam Polda Aceh memeriksa Kapolres Aceh Utara terkait penangkapan mereka. Tapi Sari nggak tahu hasilnya. Kapolres sendiri membela tindakannya dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukannya udah tepat dan sesuai dengan kanun syariat yang berlaku di Aceh. Sari nggak bisa kembali bekerja di salon. Sari takut ditangkap lagi. Selama beberapa bulan, Sari hanya bisa berdiam diri di rumah kontrakan kecilnya. Dia depresi dan trauma. Sari bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi kemudian Sari mendapatkan telepon dari Mbak Dina yang udah pindah ke Medan. Mbak Dina menyemangati Sari untuk tetap kuat dan mengajaknya ke Medan karena di sana lebih aman. Dengan sisa tabungannya, Sari pergi ke Medan. Di sana Sari mulai hidup baru, bekerja di salon milik Mbak Dina dan perlahan membangun kembali kepercayaan dirinya. Tapi trauma itu masih ada lah. Setiap kali melihat polisi, jantung Sari berdebar kencang. Setiap malam, Sari masih sering bermimpi buruk tentang malam penangkapan itu. Kini udah 3 tahun berlalu. Sari masih di Medan dan masih bekerja di salon. Ya, dia masih hidup sebagai Sari dan bukan sebagai laki-laki. Nah, untuk kasus yang keempat ini, kasus yang biasa terjadi gara-gara kurang bayar. Ya, transpuan ini berakhir di tangan pelanggan. Jadi kayak gini kisahnya. Korban tersebut bernama Rohmadi atau yang lebih dikenal dengan nama Vera. Dia adalah seorang transpuan berusia 34 tahun yang tinggal di Semarang. Dia bekerja sebagai penjajah layanan ehem-ehem di kawasan Pasar Karangayu, Semarang. Kehidupan Vera berjalan seperti biasa hingga suatu malam, dia bertemu dengan Joko Sutrisno, seorang pria berusia 27 tahun asal Kulon Progo yang tinggal di Semarang. Pertemuan ini menjadi awal dari tragedi yang mengguncang masyarakat. Joko sendiri sedang berada dalam kondisi emosional saat kejadian. Sebelumnya dia terlibat pertengkaran dengan istrinya dan memutuskan untuk melampiaskan kekesalannya dengan menenggak minuman keras di kawasan Tanggul Indah. Dalam keadaan mabuk, dia naik angkot menuju Pasar Karangayu, tempat para transpuan sering mangkal. Di sana dia bertemu dengan Vera dan menyepakati tarif sebesar Rp150.000 untuk sekali kencan. Setelah kesepakatan tercapai, Vera membawa Joko menggunakan sepeda motor miliknya menuju kawasan perkebunan di Desa Kandri, Gunung Pati. Tempat ini dipilih sebagai lokasi kencan mereka. Joko membawa sebuah besi lancip dari rumahnya. Dia memakai alat itu untuk menghabisi Vera. Setelah selesai bertransaksi sesuai kesepakatan awal, Vera meminta tambahan uang sebesar Rp50.000 dengan alasannya bensin sepeda motor yang digunakannya untuk mengantar mereka ke lokasi. Permintaan ini memicu kemarahan Joko yang merasa nggak puas dengan pelayanan Vera dan nggak memiliki uang tambahan. Dalam kondisi emosi dan mabuk, Joko melampiaskan amarahnya kepada Vera.
dia menghantam kepala Vera sebanyak 3 kali menggunakan besi lancip. Pukulan pertama mengenai kepala Vera yang masih mengenakan helm dan membuatnya jatuh terkapar dari sepeda motor. Pukulan kedua terjadi saat Vera udah terjatuh, dan pukulan ketiga akhirnya membuatnya gak sadarkan diri. Setelah memastikan korban gak bergerak lagi, Joko mengambil barang-barang berharga milik Vera, termasuk telepon seluler, dompet, dan sepeda motor. Sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada seorang yang gak dikenal seharga 1 juta rupiah. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, Joko melarikan diri ke rumah orang tuanya di kawasan Simo, Boyolali. Sementara itu, jasad Vera ditemukan oleh warga di kawasan perkebunan desa Kandri dengan luka-luka akibat tusukan benda tajam di tubuhnya. Penemuan ini membuat geger masyarakat setempat. Kasus penghabisan nyawa ini segera ditangani oleh aparat reserse mobile Polrestabes Semarang. Setelah melakukan penyelidikan intensif selama beberapa hari, polisi berhasil melacak keberadaan Joko dan menangkapnya pada tanggal 27 Desember 2016 di rumah orang tuanya. Saat menggelar perkara di Mapolrestabes Semarang pada tanggal 28 Desember 2016, Joko mengakui perbuatannya dan menjelaskan motif penghabisan nyawa tersebut. Dia mengaku kesal karena dimintai uang tambahan oleh korban setelah membayar sesuai kesepakatan awal. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Abioso Seno Aji, menyatakan bahwa tindakan Joko menunjukkan adanya niat menghabisi nyawa sejak awal karena dia membawa besi lancip dari rumahnya. Hal ini memperkuat dugaan bahwa penghabisan nyawa tersebut udah direncanakannya. Atas perbuatannya, Joko dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan dan penghabisan nyawa berencana dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.